Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israel Febrian dari program studi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Langsung saja ya. Yang pertama adalah pentingnya memahami perilaku konsumen. Dalam pengembangan pemasaran, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, maka proses pengambilan keputusan akan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga penjual tinggi, maka proses pengembalian keputusan akan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Baik, di sini ada 5 manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, mengurangi risiko terhadap bisnis. Salah satu manfaat utama untuk mempelajari perilaku konsumen adalah dapat menafikan beberapa risiko yang akan timbul terhadap bisnis dan membantu untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka dari itu, konsumen adalah aspek terpenting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Ketika Anda meluangkan waktu untuk memahami perilaku konsumen, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa konsumen berperilaku seperti itu. Informasi mengenai perilaku konsumen ini dapat membantu kita untuk merencanakan produk dan layanan dengan lebih baik, dengan tujuan agar bisnis Anda dapat berkembang. Yang kedua, sebagai bahan mengumpulkan feedback. Feedback merupakan komentar atau masukan yang sangat penting terhadap perkembangan bisnis Anda. Dengan adanya feedback dari konsumen, Anda dapat mengevaluasi secara keseluruhan tentang performa bisnis Anda. Dengan mempelajari perilaku konsumen, tentu saja Anda dapat menjaring lebih banyak feedback yang dibutuhkan. Melalui feedback, Anda dapat menilai apa yang disukai atau tidak disukai konsumen dari produk atau jasa yang bisnis Anda tawarkan, karena hal ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan pelayanan terhadap konsumen atau bahkan bisa menjadi dasar penyempurnaan terhadap bisnis. Ada beberapa contoh yang bisa Anda gunakan untuk menjaring feedback, seperti survei online, memberikan free sampel produk, disertai kuesioner. Yang ketiga, interview pribadi dengan konsumen. Sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Memahami tentang perilaku konsumen membantu bisnis Anda untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan, bisnis Anda akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber daya mana yang tidak dibutuhkan, sehingga dengan cara seperti ini Anda dapat memastikan penggunaan sumber daya yang lebih produktif, efisiensi, dan efektif. Yang keempat, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Salah satu manfaat yang tidak kalah pentingnya dari memahami perilaku konsumen adalah membantu bisnis Anda untuk membangun strategi pemasaran yang tepat dan sesuai antara bisnis Anda dengan konsumen. Melalui penelitian perilaku ini, sebuah bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang siapa konsumen Anda dan apa yang harus Anda jalankan. Yang terakhir adalah upaya untuk menciptakan loyal konsumen kesuksesan. Suatu bisnis sangat bergantung pada
loyalitas konsumen Anda. Idealnya konsumen yang loyal akan berulang kali membeli produk atau menggunakan layanan Anda. Walaupun mungkin mereka tidak membeli dalam jumlah banyak, tapi karena dilakukan berulang kali pembelian dari para konsumen, loyal ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan utama. Yang kedua adalah perilaku konsumen sebelum dan setelah pandemi terjadi. Konsumsi lebih berfokus pada nilai. Pada era pandemi, konsumen akan lebih berfokus kepada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung mengenyampingkan ego atau hedonisme yang dimiliki. Yang ketiga adalah motivasi, kepribadian, dan emosi konsumen yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran produk dan jasa. Yang pertama adalah motivasi. Kekuatan yang mengaktifkan perilaku dan memberikan tujuan dan arah terhadap perilaku, atau suatu bentuk dari dorongan dalam diri yang tidak tampak yang menstimulasi dan memaksa suatu respon perilaku dan menetapkan arah yang khusus kepada respon tersebut. Motivasi merupakan alasan berperilaku. Yang kedua adalah kepribadian. Kecenderungan respon karakteristik individu terhadap situasi yang sama. Dalam konteks marketing disebut trait. Teori trait dalam kutip sifat mengasumsikan bahwa semua individu memiliki karakteristik individual atau sifat berhubungan dengan kecenderungan perilaku. Terdapat perbedaan yang konsisten dan dapat diukur antara individu dan karakteristiknya. Yang ketiga adalah emosi konsumen. Emosi yang kuat, perasaan yang relatif tidak terkendali, yang mempengaruhi perilaku. Emosi sangat terkait dengan kebutuhan, motivasi, dan kepribadian. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan motivasi yang berhubungan dengan komponen gairah emosi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi umumnya menghasilkan emosi negatif, sementara kebutuhan terpenuhi umumnya menghasilkan emosi positif. Sekian pembahasan dari perilaku konsumen. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.